Sequoia, wait! What is that thing? That's disgusting. Don't freak out. We gotta take a picture with this. No, I don't want to touch it. Oh, come on, just do it. Okay. Come on. Babe, you better put that down. Berakit-rakit ke hulu, berenangnya kapan-kapan. Maling kecil sakit melulu, maling besar dimuliakan. Tahu kan kalian? Ada lagi nih. Aduh, cantiknya si janda kembang sedang menyanyi si jali-jali. Hujan emas di rantau orang, hujan babu di negeri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Kang Irfan. Gimana? Masih suka dapat bantuan? Tapi bahan bakar serba naik dan lapangan pekerjaan sulit. Udah, mending nonton Noob Movie ya kan, yang dimana kita akan ngebahas sebuah film berjudul Funcraft 2021 yang awalnya sebuah kota sangatlah aman dan tentram. Namun setelah serangan monster laut berukuran kecil serta bisa berubah sangat besar, semua orang pun ketakutan karena makhluk ini bisa memakan manusia secara mengerikan. Mantap kan? Udah, tanpa berlama-lama yuk kita gaskan. Ngupil ayam sialan. Udah, tanpa berlama-lama yuk kita gaskan. Ngupil lah ke sana. Cerita akan diawali memperlihatkan dua pasangan sejoli yang tengah asik bertempur ke perkasaan. Namun di tengah asiknya goyangan kucik-kucik kotahe serta air leding hampir keluar di ujung ubun-ubun, makhluk kecil pun tiba-tiba berada di dekat mereka. Dan sontak dengan kedatangan tersebut membuat si laki-laki sangat kecewa. Lalu dua pasangan ini pun memainkan makhluk tersebut layaknya binatang tidak berbahaya. Di tengah kebahagiaan mereka berpose bersama makhluk ini, tiba-tiba kejadian tak terduga pun terjadi. Hey, you better put that down. Ya, tanpa diduga makhluk tersebut mencaplok muka pemuda ini serta memakannya yang otomatis. Karena si gadis ogah ketampanan ayangnya rusak, ia pun mengambil sebuah batu besar dan aduh, bukannya menyelamatkan malahan memodarkan si A tercinta. Lalu si gadis ini pun juga menjadi incaran makhluk tersebut. Dan film Funcraft baru dimulai. Scene pun berpindah kepada Maddie, si gadis cantik, dan sahabatnya bernama Phil yang menderita, mohon maaf ya, kaki kecil serta lemah. Di sana juga ada Sheriff Flanagan dan juga Deputy Hunter yang mengabarkan bahwa ada makhluk besar terdampar di tepian pantai. Mereka pun coba cek makhluk tersebut yang setelah dilihat rupanya tubuh tersebut seperti digerogoti oleh monster lain, dan dua petugas ini mengira bahwa hiu lah yang telah menyerang paus sampai menjadi bangkai seperti itu. Kemudian mereka pun pergi ke sisi lain pantai ini dan ternyata Hunter menemukan sosok tengkorak, tidak ada dagingnya pasti. Sehingga dua petugas tersebut menerka-nerka manusia malang itu diserang oleh anjing laut, dan karena semua itu terasa mustahil, mereka pun mencari kebenaran dengan mengikuti jejak darah yang mengarah ke dalam goa. Di sana Sheriff agak takut ya kan untuk memasuki ke dalam goa, sehingga Hunter pun yang muda dan tentunya masih kuat harus memberanikan diri cek goa tersebut. Kiri kanan atas bawah Hunter mencoba untuk melihat keadaan, dan sesampainya di lokasi seberang goa, What the fuck? ya begitu banyak tulang belulang dan potongan-potongan tubuh berserakan. Bahkan bukan cuma itu, ketika Hunter melihat ke arah pantai, malahan ada seorang gadis di tengah berdiri seperti mengalami kegalauan. Lalu Hunter pun mencoba mendekati. Excuse me. Kepiting A, ya begitulah gadis ini memberikan sinyal bahaya ke semua orang. Lalu malam pun tiba. Di sana diperlihatkan kepada seorang pemuda bernama Randu serta teman-teman sekolahnya. Awalnya tongkrongan itu sangat asik bersenda gurau, namun ketika para makhluk yang ada di pantai udah memasuki daratan perkotaan, tiba-tiba
Ya, satu persatu diserang oleh makhluk ini dan Randu secepatnya menyelamatkan dirinya sendiri. Sedangkan di tempat lain, tepatnya di rumah Phil, ia pun di sana mencoba mengembangkan robot kaki untuk dirinya sendiri. Meski Phil memiliki kekurangan secara fisik, tapi otaknya sangat cerdas di bidang merakit alat elektronik. Careful. Grab the legs. Maybe we shouldn't. Lucy. Ya, ternyata percobaan itu gagal, membuat Phil sangat sedih. Namun karena ia memiliki sahabat baik bernama Maddie, Phil pun berhasil ditenangkan. Exactly. Dan di tengah perjalanan tersebut, mereka berdua pun bertemu dengan Randu, sahabatnya di sekolah. Lalu ia mengatakan kepada Phil dan Maddie bahwa ada monster kecil yang menyerang sahabat-sahabatnya di tongkrongan. Nah, di tengah pembicaraan tersebut, si kepiting pemangsa manusia ini malahan hadir di sana, yang membuat Randu mengingatkan kepada Maddie untuk tidak mendekati. Tapi ternyata makhluk ini tidak menyerang mereka sama sekali. Akibat perkataan Randu tidak ada bukti, mereka pun pergi meninggalkannya. Namun setelah Randu sendiri tidak ada yang menemani, malahan makhluk tersebut berevolusi menjadi besar. Pagi pun tiba, kini semua orang pun pergi ke pesta yang diadakan ibunya Maddie. Terlihat setiap orang sangat menikmati hiburan ini sebelum kedatangan makhluk perselingkuhan antara kepiting dan kura-kura datang. Ya, dia pun perlahan-lahan melewati para pengunjung serta menuju ke arah DJ yang sedang bekerja. Dan ketika abang DJ ini heran itu hewan apa, beliau pun perlahan-lahan mendekati lalu. Kan kepiting ini pun berulah kembali, membuat semua orang terdiam akibat musik yang berisik. Setelah itu ibunya Maddie pun menjadi incaran kedua. Namun syukurnya Hunter dengan gercep menolong kecantikannya. Lalu bukan hanya itu, di sana juga semua orang diserang kepiting ini, termasuk Maddie yang juga kegigit di kakinya. Tapi beruntung ia berhasil mengatasinya sendiri. Ketika pesta tersebut dipenuhi oleh beberapa korban serta serangan yang tak kunjung berhenti, akhirnya mereka percaya apa yang dikatakan Randu. Dan bukan hanya itu, kejutan terus diberikan para makhluk ini, termasuk evolusi tubuh yang sangat besar, sehingga demi menyelamatkan diri mereka pun berlari menghindari serangan. Terlihat Phil begitu sangat sedih ketika berlari. Bahkan mesin buatan yang berada di kakinya mengalami error yang membuat mau tidak mau Hunter harus melawan monster tersebut secara gentleman. Ya, begitulah ketika rasa takut menguasai, pasrah adalah jalan terbaik. Tapi dengan kedatangan Randu pada saat itu mengajarkan kita bahwa rasa takut itu haruslah dilawan untuk bisa mengalahkan setiap keadaan. 2 steps ahead of you. What are these things? Setelah itu, Maddie pun mencari tahu tentang makhluk tersebut dan ditemukan ia bernama Lavinday atau yang disebut dengan kepiting tapal kuda. Yang dimana saat itu ibu Maddie mengatakan mereka sebenarnya tidak berbahaya di 450 juta tahun terakhir, tapi mungkin karena ekosistem hancur serta limbah sudah mencemari setiap penjuru dunia. Mungkin saja ya kan itu menjadi sebab para makhluk ini turun ke kota untuk membalaskan perbuatan manusia yang serakah. Bahkan Hunter juga teringat bahwa mungkin saja makhluk ini mempunyai induk yang sangat besar di dasar lautan sana. Sebab dia mengatakan hal tersebut tidak terlepas dari penemuan paus yang ditemukannya di tempo hari, yang katanya paus tersebut seperti mengalami gigitan makhluk sangat besar. Oh, the fuck no! Randu is out! What can stop something so jacked up? Another perfectly evolved predator. Yes. Mereka akhirnya pergi dari tempat tersebut yang di jalan. Sungguh serangan makhluk begitu sangat mengerikan, bahkan sudah bisa dikatakan sebagai pandemi monster.
Sesampainya di kediaman Phil, ia pun bersama teman-temannya akan menciptakan sebuah formula baru yang dikadang-kadang akan melawan monster ini nantinya. Di tempat lain, kita akan diperlihatkan kepada monster raksasa yang nampaknya akan keluar untuk memimpin penyerangan. Sedangkan di kediaman Phil, para monster pun sudah mengetahui persembunyian mereka sehingga pertarungan kembali tersaji. Ya, perlawanan Ibu Medi berhasil membunuh satu monster berbeda dengan Randu yang masih beradu kejar-kejaran dengan si hewan aneh ini. Sedangkan keadaan Phil dan Medi, ternyata mereka berhasil menciptakan robot berbentuk hiu sehingga pertarungan pun dimulai. Ya, terlihat pertarungan tersebut sangatlah alot sampai-sampai dua kebelah pihak harus kehilangan tangannya. Dan mereka sama-sama menggunakan tangan tersebut sebagai senjata mematikan hingga akibat bahan bakar robot Phil hampir habis dan beli pun juga sangat mahal. Robot itu pun harus mengalami kekalahan. Lalu ketika robot Phil hendak dihancurkan oleh monster ini, kedatangan Hunter pun tepat pada waktunya yang pada saat itu berhasil meledakkan bagian belakangnya. Ya, meski mobil itu harus hancur karena udah nggak bisa beli lagi bahan bakar yang sangat mahal, sedangkan Phil yang melihat kesempatan itu, ia pun langsung melakukan aksinya. Yang pertama, menusuk makhluk ini, dan kedua, menembakkan sinar laser yang dibuatnya. Let's go. Tamat. Oke teman-teman, segitu aja. Terlepas film ini sangat membagongkan seperti judulnya Funny Crab, ya kan? Iya sih, emang lucu dan seru, tapi ada sisi baik yang harus kita ambil dari sosok Phil, yang dimana kekurangan tidak harus membuat Anda menyerah dalam kehidupan, tapi berusahalah kekurangan tersebut Anda olah sebagai daya pacu menciptakan suatu perubahan yang dapat memiliki impact baik terhadap orang lain. Intinya berguna lah. Oke teman-teman, saya Irfan memohon pamit. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe.